Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 hari ini akan menjelaskan tentang paralel computing pada green computing. Sebelum itu, izinkan saya menyebutkan anggota-anggota kelompok 2. Pertama ada saya sendiri, Novalino Hamid Kiamajaya. Lalu ada Ananda Sadrina. Lalu ada Egan Alif Zanetti. Ada Gibran Hartayuda. Ada Ripka Angela Tiorma. Dan terakhir ada Rosa Aulianisa. Nah, untuk pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang apa itu computing dan apa itu paralel. Yang seperti kita tahu, paralel computing terdiri dari dua kata, yaitu paralel dan computing. Untuk computing sendiri adalah, secara umum itu computing adalah bidang ilmu yang mempunyai perhatian pada penyusunan model, matematika, dan teknik penyelesaian numerik serta penggunaan komputer untuk menganalisis dan membacakan masalah-masalah ilmu atau sains. Jadi, komputasi itu sebetulnya bisa diartikan sebagai cara untuk menemukan pemecahan masalah dari data input dengan menggunakan suatu algoritma. Lalu, kalau untuk paralelnya sendiri itu pengertiannya apa sih? Nah, kalau pemrosesan paralel atau parallel processing itu adalah menggunakan lebih dari satu CPU untuk menjalankan sebuah program secara simultan. Idealnya, parallel processing itu membuat program berjalan lebih cepat karena semakin banyak CPU yang digunakan. Tetapi dalam prakteknya seringkali sulit membagikan program sehingga dapat dieksekusi oleh CPU yang berbeda-beda tanpa berbeda. Baik, jadi apa sih parallel computing itu? Dari penjelasan mengenai computing itu apa dan paralel itu apa, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, parallel computing memiliki arti sebagai salah satu teknik untuk melakukan komputasi dengan memanfaatkan beberapa komputer secara bersamaan. Parallel computing ini digunakan saat kita perlu untuk mengolah data dalam jumlah yang besar dan juga saat ada tuntutan proses dari komputasi itu sendiri karena proses dari komputasi itu sangat banyak. Untuk bisa melakukan komputasi paralel ini, kita memerlukan suatu infrastruktur mesin paralel, berupa kumpulan komputer yang terhubung dengan jaringan yang bersifat paralel. Tidak lupa, kita juga memerlukan software pendukung berupa middleware untuk mengontrol distribusi antar simpul atau antar node dari sistem paralel tersebut. Adapun yang disebut sebagai pemrograman paralel yang kita perlu buat agar bisa mengimplementasikan atau merealisasikan komputasi itu sendiri. Pemrograman paralel ini merupakan teknik programming komputer untuk melakukan eksekusi perintah ataupun operasi yang dilakukan secara bersamaan. Komputer yang digunakan pun boleh berupa komputer dengan prosesor tunggal ataupun komputer dengan prosesor ganda, dengan syarat prosesor ganda ini menggunakan suatu mesin yang bersifat paralel juga. Dengan kata lain, eksekusi dari perintah atau operasi yang dilakukan secara bersamaan oleh komputer ini dapat dilakukan dengan komputer dengan satu ataupun banyak CPU. Kemudian, apa saja sih yang dibutuhkan oleh komputasi paralel atau parallel computing ini? Paling tidak ada 3 hal yang dibutuhkan oleh komputasi paralel ini. Yang pertama ada algoritma, yang mana algoritma ini merupakan langkah yang bersifat logis atau bisa diterima secara nalar untuk memecahkan suatu masalah. Algoritma ini berupa urutan-urutan yang sifatnya itu logis. Kemudian yang kedua ada bahasa pemrograman. Yang namanya mempelajari komputer, paling tidak kita perlu memahami beberapa bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman merupakan kumpulan instruksi yang diberikan kepada komputer untuk menjalankan tugas tertentu dalam memecahkan suatu masalah. Fungsi utamanya adalah sebagai alat untuk memberikan perintah agar komputer dapat mengolah data sesuai dengan yang kita inginkan. Bahasa pemrograman itu ada bahasa Java, Python, C++, C, dan masih ada banyak bahasa pemrograman yang lainnya. Kemudian yang ketiga ada compiler. Compiler ini merupakan program untuk mengonversi kode agar dapat dipahami oleh komputer. Compiler ini disebut juga sebagai translator. Kenapa? Karena pada dasarnya komputer hanya bisa membaca angka 0 dan 1. Jika demikian, susunan angka 0 dan 1 ini tidak akan dimengerti oleh manusia, begitupun sebaliknya. Maka, compiler inilah yang akan menerjemahkan kode sumber yang ditulis dalam satu bahasa pemrograman menjadi kode sumber bahasa pemrograman lain. Sekian pemaparan materi dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi mengenai tujuan paralel computing atau pemrograman paralel. Tujuan utama dari paralel computing atau pemrograman paralel adalah
untuk meningkatkan performa komputasi. Semakin banyak hal yang bisa dilakukan secara bersamaan dalam waktu yang sama, semakin banyak pekerjaan yang bisa diselesaikan. Analogi yang paling gampang adalah, bila kita dapat merebus air sambil memotong-motong bawang saat kita akan memasak, waktu yang kita butuhkan akan lebih sedikit dibandingkan bila kita mengerjakan hal tersebut secara berurutan atau serial. Atau waktu yang kita butuhkan memotong bawang akan lebih sedikit jika kita kerjakan berdua. Performa dalam pemrograman paralel diukur dari berapa banyak peningkatan kecepatan atau speed up yang diperoleh dalam menggunakan teknik paralel. Secara informal, bila kita memotong bawang sendirian membutuhkan waktu 1 jam, dan dengan bantuan teman, berdua kita bisa melakukannya dalam setengah jam. Maka kita akan memperoleh peningkatan kecepatan sebanyak 2 kali. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita akan masuk ke materi mengenai jenis-jenis paralel computing, yang mana terbagi menjadi 4, yaitu paralelisme tingkat bit. Di tingkat ini setiap tugas dijalankan pada tingkat prosesor dan tergantung pada ukuran prosesor itu sendiri, seperti 32 bit, 64 bit, dan lainnya. Dan di sini kita perlu membagi ukuran maksimum instruksi menjadi beberapa seri instruksi dalam tugas tersebut. Contoh, jika kita ingin melakukan operasi pada angka 16 bit dalam prosesor 8 bit, maka kita akan perlu membagi proses menjadi 2 operasi 8 bit. Selanjutnya adalah paralelisme tingkat instruksi atau paralelisme level instruksi yang biasa disingkat menjadi ELP. Berjalan pada level perangkat keras atau paralelisme dinamis, dan ini termasuk berapa banyak instruksi yang dijalankan secara bersamaan dalam siklus clock CPU tunggal. Selanjutnya ada paralelisme data. Sistem multiprosesor dapat menjalankan satu set instruksi, sedangkan di paralelisme data akan dapat dicapai ketika beberapa prosesor secara bersamaan melakukan tugas yang sama pada bagian terpisah dari data yang didistribusikan. Lalu, paralelisme tugas adalah paralelisme di mana tugas dibagi antara prosesor untuk melakukannya sekaligus. Sekian materi dari saya. Kepada pemateri selanjutnya, saya persilahkan. Baik, materi selanjutnya yaitu contoh penerapan parallel computing. Contoh penerapan parallel computing pada bidang ilmu pengetahuan dan teknik diantaranya 1. Ilmu fisika, yang kedua bioteknologi, yang ketiga bioscience, 4. Pembuatan pesawat luar angkasa pada bidang teknik, yang kelima pembuatan sirkuit untuk elektronik. Kemudian bidang industri dan komersial. Penerapan paralel computing juga diterapkan pada industri dan komersial. Aplikasi komersial memberikan kekuatan pendorong sama atau lebih besar dalam pengembangan komputer yang lebih cepat. Aplikasi ini memerlukan pengolahan data dalam jumlah besar dengan cara yang canggih. Sebagai contoh, web search engines, web-based business service, database, data mining, network video, and multimedia technologies. Sekian presentasi dari kami kelompok 2. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.